Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga hari ini kalian tetap sehat dan tetap semangat. Bertemu kembali bersama Brina dalam pelajaran Sejarah Perjuangan Muhammadiyah. Materi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi minggu kemarin, yaitu mengenal tokoh Muhammadiyah. Salah satu tokoh yang sudah kita bahas kemarin adalah masa kecil Kiai Haji Fakih Usman. Hari ini kita akan mengenal lebih jauh, yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Amrullah yang dikenal dengan Buya Hamka. Lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Desa Kampung Molek, Meninju, Sumatera Barat. Dan beliau meninggal di Jakarta 24 Juli 1981. Nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat menjadi Hamka. Belakangnya ia diberikan sebutan Buya, yaitu panggilan buat orang Minangkabau yang berasal dari kata api, Abuya dalam bahasa Arab, yang berarti ayah kami, atau seseorang yang dihormati. Ayahnya bernama Syekh Abdul Karim bin Amrullah, yang dikenal sebagai Haji Rasul, yang merupakan pelopor gerakan Islam atau Tajdid di Minangkabau. Sekembalinya dari Mekah pada tahun 1906. Hamka mendapat pendidikan rendah di sekolah dasar Meninjo sampai kelas 2. Ketika usia mencapai 10 tahun, ayahnya mendirikan Matra Tawalib di Padang Panjang. Di situ Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Pernah juga mengikuti pengajaran agama di Suro dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rashid, Sultan Masyur, R.M. Suryo Paronto, dan Kiai Bagus Hadi Kusumo. Hamka mula-mula bekerja sebagai guru agama pada tahun 1927 di perkebunan tebing tinggi Medan, dan guru agama di Padang Panjang pada tahun 1929. Hamka dilantik sebagai dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang pada tahun 1957 hingga tahun 1958. Setelah itu beliau menjabat sebagai Rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan Profesor Universitas Mustafa Jakarta dari tahun 1951 hingga tahun 1960. Beliau menjabat sebagai Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia. Tetapi beliau meletakkan jabatan itu ketika Soekarno menyuruhnya memilih antara pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majelis Syuro Muslim Indonesia atau MASUMI. Hamka seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik, baik Islam maupun Barat. Hamka aktif dalam gerakan Islam pertumbuhan Muhammadiyah. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah tahun 1925. Beliau melawan khurafat, bid'ah, tarikat, dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Mulai tahun 1928, beliau mengetuai cabang Muhammadiyah di Padang Panjang. Tahun 1929, Hamka mendirikan Pusat Latihan Pendakwah Muhammadiyah, dan 2 tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Kemudian beliau terpilih menjadi Ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat oleh Konferensi Muhammadiyah menggantikan S.Y. Sultan Mangkuto tahun 1946 dan menyusun Kongres Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta hingga tahun 1950. Tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada tanggal 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia Profesor Dr. Mukti Ali melantik Hamka sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Kemudian beliau meletakkan jabatan di tahun 1981 karena nasihatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia. Kegiatan politik Hamka bermula tahun 1925 menjadi anggota Partai Politik Syarikat Islam. Tahun 1945, Hamka membantu menentang kemarahan kembali penjajah Belanda di Indonesia. Tahun 1947, beliau dilantik sebagai Ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia. Tahun 1964 hingga 1966, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Soekarno karena dituduh pro-Malaysia. Selama di penjara, beliau menulis tafsir Al-Asyar yang karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar
Beliau dilantik sebagai ahli Badan Musyawarah Kebajikan Nasional Indonesia, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia, dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia. Selain aktif dalam politik dan keagamaan, Hamka juga merupakan seorang wartawan, penulis, editor, dan penerbit. Tahun 1920-an, beliau menjadi wartawan beberapa buah kabar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam, dan Seruan Muhammadiyah. Tahun 1928, beliau menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Tahun 1932, beliau menjadi editor dan menerbitkan majalah Al-Mahdi di Makassar. Pernah menjadi editor majalah Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam. Hamka menghasilkan karya ilmiah, Islam, dan karya kreatif seperti novel dan cerpen. Karya ilmiah terbesarnya Tafsir Al-Asyar 5 jilid, dan novel yang menjadi buku teks sastra di Malaysia dan Singapura termasuk Tenggelamnya Kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah dan merantau ke Delhi. Hamka juga mendapatkan anugerah peringkat nasional seperti anugerah kehormatan Dr. Honoris Causa Universitas Al-Azhar tahun 1958, Dr. Honoris Causa Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 1974, dan gelaran Datuk Indono dan Pangeran Wirokuno dari pemerintah Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas bersama-sama. Ayo berlatih, halaman 85. Siapkan alat tulisnya. Sudah siap anak-anak? Sekarang nomor 1. Buya Hamka lahir pada tanggal 17 Februari 1908. Nomor 2. Pada tahun 1927, Hamka pernah mengabdikan dirinya sebagai guru agama di perkebunan tebing tinggi Medan. Nomor 3. Buya Hamka berpolitik lewat partai, yaitu Syarikat Islam. Nomor 4. Ilmu-ilmu yang pernah dipelajari oleh Buya Hamka adalah ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra sejarah, sosiologi, dan partai, baik Islam maupun Barat. Nomor 5. Tokoh-tokoh yang bersahabat dengan Buya Hamka diantaranya yaitu Hos Cokro Aminoto, Raden Mas Suryo Paranoto, Haji Farudin, Arsutan Masur, dan Ki Bagus Hadi Kusumo. Nomor 6. Lewat Muhammadiyah, Buya Hamka melawan khurafat, bid'ah, tarikat, dan kebatinan sesat. Nomor 7. Pada tahun 1929, Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah. Nomor 8. Buya Hamka pernah dipenjara oleh Presiden Soekarno. Nomor 9. Karya ilmiah terbesar Buya Hamka yaitu menulis Tafsir Al-Asyar. Nomor 10. Buya Hamka wafat pada tanggal 24 Juli 1981. Demikianlah materi hari ini beserta pembahasan soal. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.